Badan Geologi terus melakukan penelitian terkait amblesan tanah atau penurunan permukaan tanah yang kebanyakan terjadi di wilayah utara Jawa. Penurunan tanah ini diakibatkan oleh 4 faktor, yakni pengambilan air tanah berlebih, konsolidasi alami, beban bangunan, dan faktor tektonik. Kita berada di room 3, sesi 1. Amblesan tanah atau penurunan permukaan tanah merupakan salah satu tema utama yang dibahas dalam Forum Group Discussion atau FGD Badan Geologi pada akhir Juli lalu di Semarang, Jawa Tengah. FGD dengan tema sinkronisasi dan kolaborasi program strategis Badan Geologi tersebut membahas 4 tema besar program utama Badan Geologi, yakni Georesource, Geohazard, Geoenvironment, dan Geoservices. Penurunan muka tanah merupakan bahasan dari Geoenvironment. Badan Geologi mengindikasi penurunan tanah di beberapa wilayah di kawasan pantai utara. Yang sudah teridentifikasi penurunan tanahnya cukup cepat itu seperti Pekalongan, Semarang, Demak, juga Jakarta ya. Kalau kita dari Badan Geologi itu ya tetap melakukan kajian dari peta tanah lunak yang kita buat itu, kita melakukan kajian di daerah-daerah pesisir pantai utara Jawa seperti Gresik gitu, terus Sidoarjo. Nah di sana teridentifikasi juga memang kalau penurunan itu kadang ada yang lokal, ada yang sifatnya luas gitu. Dan di Sidoarjo kita jumpai juga memang ada potensi penurunan tanah gitu. Indikasi penurunan tanah dapat dilihat dari kondisi bangunan di sebuah lokasi, seperti di Stadion Hugeng Kota Pekalongan ini. Kondisi stadion ada yang bergelombang serta dinding retak-retak. Sejak tahun 2020, permukaan tanah di sini sudah turun 180 mm atau 18 cm. Hal ini terlihat dari stasiun pengamatan yang patok besinya ditanam sedalam 100 meter. Ya Pak William, bisa dijelaskan stasiun pengamatan ini seperti apa sistem kerjanya Pak? Sekarang ini kita berada di stasiun pengamatan penurunan tanah. Nah, di sini stasiun yang kita bikin ini berdasarkan kedalaman 100 meter. Jadi ini kita bikin tahun 2020. Jadi kalau kita melihat ini seolah-olah naik ininya tuh. Besinya seolah-olah naik ya. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, ini berada di lapisan yang stabil besinya ini. Dulu yang tembok ini sama dengan sini tingginya. Itu tahun 2020 waktu pertama kali dibangun. Nah, artinya baru 3 tahun ya Pak? Baru 3 tahun. Nah, dari situ bisa kita hitung mundur secara perubahannya bahwa ini sebagai lapisan stabil yang tidak mengalami penurunan, berarti ini yang mengalami penurunan. Karena ini yang turun. Nah, selisih daripada ini kita menganggap sebagai penurunan yang terjadi di wilayah Stadion Hugeng ini di kedalaman 100 meter ini dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Perkiraannya dari stasiun pengamatan ini Pak, penurunannya jadi berapa meter Pak? Jadi dari data yang di sini, bisa lihat di sini itu sudah di angka 180. Tim Infrastruktur Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi melakukan pengeboran di Stadion Hugeng Pekalongan untuk mengetahui karakteristik tanah di lokasi ini. Pengeboran dilakukan dengan target kedalaman mencapai 300 meter. Inti material tanah yang didapatkan dari proses pengeboran ini akan diteliti dan dideskripsikan sebagai lapisan tanah lempung atau lapisan tanah keras. Harapannya pada titik 300 meter tersebut ditemukan lapisan tanah keras yang dapat menjadi dasar atau pondasi batas bawah penurunan muka tanah. Lokasi lain di Pekalongan yang mengalami penurunan tanah adalah kawasan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara. Dengan turunnya permukaan tanah di lokasi ini, air laut sudah masuk ke area pemukiman dan telah menutup permukaan sawah, tambak, dan area rumah penduduk. Secara garis besar, penurunan tanah dapat diakibatkan oleh 4 faktor, yakni ekstraksi atau pengambilan air tanah berlebih, konsolidasi alami, beban bangunan di atasnya, dan faktor tektonik. Terkait ekstraksi atau pengambilan air tanah berlebih, Badan Geologi melakukan analisis terkait kontribusi air tanah terhadap amblesan tanah. Analisis ini dilakukan terhadap 2 data utama. Yang pertama adalah data ekstensometer, yaitu suatu data yang menunjukkan terjadinya mampatan lapisan tanah atau batuan. Yang kedua adalah data pressure head atau pisometer, yaitu yang menunjukkan data penurunan muka air tanah tertekan. Nah, ini dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kontribusi air tanah itu adalah sekitar 30% terhadap amblesan tanah. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kedepannya melakukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Dalam ini adalah Badan Geologi terkait dengan regulasi air tanah. Salah satunya adalah melakukan suatu regulasi
yang ketat terhadap perizinan pengusahaan air tanah. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tengah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan air tanah berlebih. Karena meski penggunaan air tanah bukanlah satu-satunya penyebab turunnya permukaan tanah, namun penggunaan air tanah di wilayah utara Jawa Tengah memang cukup masif. Seperti di Pekalongan yang memiliki banyak industri tekstil yang dalam proses produksinya membutuhkan banyak air. Jadi saat ini Pemprov Jawa Tengah sudah membuat zona konservasi air tanah. Kalau Pekalongan itu ikutnya cekungan air tanah Pekalongan Pemalang, kalau Kota Semarang dan Demak sebagian itu ikutnya CAT Semarang Demak. Zona konservasi ini nanti akan membagi ada daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan. Daerah lepasan itu nanti sudah ada zona aman untuk pengambilan air tanah, ada zona rusak, zona kritis, zona rawan, dan CAT Pekalongan Pemalang dan CAT Kota Semarang Demak ini sudah ada zona rusak dan zona kritis, yang mana memang sudah tidak boleh lagi ada pengambilan air tanah secara masif. Jadi untuk izin baru di lokasi yang rusak itu sudah tidak boleh lagi. Kedepannya Badan Geologi akan semakin masif melakukan penelitian terkait penurunan tanah, termasuk di daerah Bandung, Jawa Barat. Di Bandung terdapat indikasi penurunan tanah yang diduga juga akibat penggunaan air tanah berlebih. Muhammad Asri Rasma, Helmi Suryanegara, Jawa Tengah.